jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus Kau segalanya hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari semua nyanyikan bersama-sama. Amin. Terima kasih buat cintamu yang tanpa. Katakan Kau berikan. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku. Kau berikan, jadikan aku indah. Terima kasih. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari sekali lagi kita bangkit bersama-sama. Mari bangkit bersama-sama. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut,
sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasamu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, bekerjalah, bekerjalah. Roh Kudus, manis dan lembut. Katakan penolong, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu, ku rindu mendekat, mengerti hatimu Bapa, berjalan dalam kuasamu. Bekerjalah, bekerjalah, yes. Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, oh, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama. Sekali lagi bekerjalah, bekerjalah. Katakan bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, urapanmu, lawatanmu, Kaulah Bapa. Nyanyikan Kau terutama di hidupku. Hanya Kau yang terutama. Ya Roh Kudus, hanya Kau, hanya Kau. Kami dengan nyanyian kemenangan terjadi di tempat ini saat kami menyembah Tuhan. Amin, amin, amin. Bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah. Ini waktumu ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah. Katakan urapanmu, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang. Sekali lagi, yang haus akan hadirat Tuhan, nyanyikan bersama-sama. Oh, bekerjalah, bekerjalah, amin, amin. Bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu.
Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi, bekerjalah, yes, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, yes, lawatanmu, Kaulah yang perlu. Amin. Kau terutama di hidupku. Katakan urapanmu, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di sekali lagi urapanmu, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Dari hatimu yang paling dalam katakan, Kau terutama di hidupku. Terus berikan sorak-sorak. Tuhan, inilah kami. We welcome you Holy Spirit. Selamat datang ya Roh Kudus di tempat ini. Selamat datang ya Roh Kudus di tempat ini. Selamat datang di JI Expo. Selamat datang dalam hidup kami. We welcome you. We welcome you Holy Spirit. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Hati kami percaya saat ini ketika kami menyembah-Mu Tuhan. Inilah penyembahan kami, bukti bahwa kami sepenuhnya percaya kepadamu. Amin. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuh. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Ku percaya mujizatmu, amin, pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya. Yes, Lord. Yeah.
yakin Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar di tempat ini. Kami terlalu yakin Tuhan, Engkau nyata di tempat ini. Inilah penyembahan kami. Yang percaya Tuhan yang ada di tempat ini akan tamu tinggi-tinggi. Come on. Amin. Percaya mujizatmu pasti terjadi. Amin. Sebab tiada yang katakan ku percaya, ku percaya. Amin, amin. Sekali lagi, ku percaya, ku percaya. Pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Pasti terjadi. Engkau Tuhan. Amin. Engkau Tuhan, tepati janjimu. Engkau Tuhan, tepati janjimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan, tepati janjimu. Mata kami tertuju kepadamu, Tuhan Yesus. Engkau hadir di tempat ini. Hadirat-Mu saja yang mengubahkan kami. Kami ada di tempat ini, kami tidak melihat sebuah pertunjukan manusia. Kami ada di tempat ini Tuhan, kami tidak mau melihat performa manusia. Bahkan kami tidak melihat sebuah khotbah dibicarakan atau dibentangkan. Tapi kami mau memasuki hadirat-Mu sambil memandang wajah-Mu. Yesus, Engkau ada di tempat ini. Ketika Engkau hadir, sakit penyakit akan lenyap. Ketika Engkau hadir, kami memperoleh jawaban. Ketika Engkau hadir, Tuhan, kami beroleh kelepasan. Sebab itu mata kami tertuju kepadamu. Yesus Kristus, Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Anda boleh duduk sambil berikan senyum buat kanan kiri Anda. Katakan sama-sama, selamat datang dalam hadirat Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Fuji Harsono. Saya adalah murid Yesus, murid Kristus, yang hari ini diutus Tuhan berdiri di tempat ini. Sedikit lebih tinggi daripada Anda, tapi sebetulnya di hadapan Tuhan saya tidaklah lebih tinggi daripada Anda. Hari ini saya diutus untuk menjadi pelayan Anda. Anda tahu, Anda datang di tempat ini, Anda tidak memasuki sebuah gedung, tapi Anda sedang memasuki hadirat Allah. Yang percaya katakan amin. Anda tidak ada di tempat ini untuk mendengarkan atau melihat seorang manusia berbicara. Anda tidak datang di tempat ini untuk mendengarkan atau melihat performa manusia. Sebab hanya hadirat Tuhanlah, hadirat Yesuslah yang sanggup mengubahkan kita. Katakan amin. Dia lebih nyata daripada orang yang ada di sebelah kanan kiri Anda. Dia jauh lebih nyata daripada orang yang ada di depan saudara. Dan dia ada di tempat ini. Dan bahkan hari ini kalau saya ada di tempat ini, saya hanya bisa melihat wajah-wajah, melihat ke saya, melihat ke panggung ini. Saya hanya bisa melihat Anda dari jauh. Tapi Yesus, Dia bukan hanya melihat Anda dari jauh, tapi Dia mengenal Anda secara pribadi.
Bahkan diri kita pun tidak sanggup menghitung rambut yang ada di kepala kita. Tapi Yesus, Dia bahkan bisa menghitung rambut kita. Dan satu rambut yang jatuh, Dia tahu dan tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Dia. Tengok kanan kiri Anda, katakan, Yesus ada di tempat ini. Dia besar. Saya telah melihat ada banyak mujizat terjadi oleh karena namanya. Orang-orang diubahkan karena Dia. Dia ada sebelum dunia ada. Dia tanpa asal usul. Dia tidak diciptakan dan Dia ada. Dia berkuasa. Dia bukanlah Allah atas dunia ini saja, tapi atas semua semesta. Dia besar, Dia berkuasa. Tapi lebih dari itu, saudara, Dia bukan hanya besar, Dia bukan hanya berkuasa, tapi Dia juga adalah Allah yang mudah dijangkau. Dia ada di tempat ini. Firman-Nya berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namanya. Yesus berkata, aku akan ada di tengah-tengah mereka. Ada amin? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. 2-3 orang berkumpul di dalam namanya. Dia bukan hanya ada, tapi Dia hidup. Dengan kata lain, Dia hidup, Dia aktif bergerak, Dia aktif bekerja. Dia bukan hanya sekedar hadir, namun pasif, tapi Dia hadir dan Dia aktif bekerja. Dan pada malam hari ini saya percaya ada mujizat akan terjadi. Malam hari ini orang-orang akan diselamatkan. Malam hari ini setan-setan akan diusir dan keluar. Sebab Dia hadir. Katakan amin. Dia aktif bekerja di tengah-tengah kita. Dia aktif. Sebab itu saya ingin Anda membuka firman Allah. Kita buka sama-sama di Kolose. Kita baca di Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai 19. Ada sebuah rahasia. Apabila Anda datang di tempat ini, ingin mengalami kuasanya, ingin mengalami jamahannya, ingin mengalami kuasanya yang tak terbatas, ada sebuah rahasia. Mari kita baca di Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Kolose pertama ayat yang ke-15. Judulnya keutamaan Kristus. Katakan keutamaan Kristus. Perhatikan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga, perhatikan, Ia yang lebih utama di dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah, keilahian yang tanpa batas, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu di hadapannya adalah mungkin. Tidak ada satupun kuasa yang bisa menandingi Dia. Dan segenap kepenuhan Allah itu ada di dalam pribadi Yesus. Bagaimana caranya kita bisa mengalami kuasa Allah pada malam hari ini? Alkitab katakan, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Wujud Allah yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini tahu bahwa Dia hadir di tempat ini. Dia lebih nyata daripada orang yang ada di samping kanan kiri kita. Tapi kita nggak bisa melihatnya.
Kita nggak bisa melihatnya karena Allah itu roh. Kita mungkin nggak bisa melihat secara wujudnya. Kalau kita mau melihat Allah, kita harus melihat Yesus. Karena Yesuslah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Allah yang tidak kelihatan itu dapat terlihat dari pribadi Yesus. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan di dalam Dia. Bapak, Ibu, Saudara, itu sebabnya di awal saya katakan, kita datang di tempat ini tidak melihat manusia. Sangat rugi kalau kita datang melihat manusia, melihat sebuah pertunjukan tanpa menyadari, tanpa mata kita memandang kepada Yesus. Karena Dialah gambar yang tidak kelihatan itu. Dan Dia ada di tempat ini, Dia peduli dengan kita. Katakan, Dia peduli. Dia begitu mencintai kita. Dia hadir di tempat ini. Saya hanya bisa melihat kepala Anda, wajah Anda dari kejauhan, tapi Dia memandangi Anda dari dekat. Dia bahkan tahu kebutuhan Anda hari ini. Jauh lebih Anda mengenal daripada diri Anda mengenal. Dia lebih mengenal diri Anda. Dia jauh mengenal kita, dan Dia peduli dengan Anda. Dan apa yang terjadi? Firman Allah berkata, Dia akan memberikan hidup yang baru. Dia ingin pada malam hari ini memberikan hidup yang baru kepada Anda semua. Otoritas firman Allah berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hari ini saya berdiri mendeklarasikan, otoritas firman Allah berkata, barang siapa di dalam Yesus, dia akan memperoleh hidup yang baru. Siapa saja hari ini yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti berubah. Siapa saja di tempat ini yang memandang Yesus dan berjumpa kepadanya, tidak mungkin tidak berubah. Sebab otoritas firman-Nya berkata, di dalam Yesus ada hidup yang baru. Dia ingin memberikan Anda hidup yang baru. Mungkin ada di tempat ini orang-orang yang datang di tempat ini, saudara, Anda divonis oleh dokter sebuah penyakit yang tidak dapat disembuhkan secara medis. Ketahuilah, firman Allah nyatakan Anda bisa memperoleh awal yang baru dan hidup yang baru. Anda bisa disembuhkan. Katakan amin. Kalau Anda datang di tempat ini, hubungan suami dan istri Anda, pernikahan Anda hancur, sepertinya nggak bisa disatukan lagi. Kalau Anda datang di tempat ini, hati Anda terbuka memandang kepada Yesus, Tuhan menyediakan sebuah kehidupan yang baru. Pernikahan Anda bisa dipulihkan. Katakan amin. Anda bisa memperoleh hidup yang baru. Firman Allah tidak pernah salah. Apabila Anda datang di tempat ini, saudara, Anda menderita karena terluka, batin Anda sengsara, Anda dilukai, dan hari ini Anda menanggung akibat dari perlakuan dari orang-orang yang menyakiti Anda. Hidup Anda penuh dengan kepahitan, sepertinya hidup Anda suram. Ketahuilah, Dia ingin, Dia peduli, dan Dia ingin memberikan hidup yang baru. Anda bisa bebas malam hari ini. Bahkan kalau ada di tempat ini, Anda bergumul tentang keluarga Anda, anak-anak Anda yang harusnya ketika besar, ketika beranjak remaja, besar, harusnya mereka menghormati Anda sebagai orang tua. Tapi hari ini yang Anda dapati adalah anak-anak Anda memberontak dan Anda menderita karenanya. Bapak, Ibu, Saudara, izinkan saya memberitahu Anda pada malam hari ini, Dia peduli dengan Anda dan Anda bisa memperoleh hidup yang baru. Anak-anak Anda dan keluarga Anda bisa dipulihkan. Katakan amin. Mungkin ada anggota keluarga Anda hari ini sedang jauh dari Tuhan, hidup di dalam dosa. Anda sedang berdoa untuk keselamatannya. Malam hari ini Anda tidak luput dari perhatiannya. Saudara, pulang dari tempat ini Anda bisa memperoleh hidup yang baru. Siapa di dalam Kristus?
dia akan memperoleh awal yang baru dan hidup yang baru. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, tapi kenapa ada banyak orang tidak mengalami terobosan ini? Kenapa banyak orang tidak mengalami kuasanya? Karena kita tidak mengenal kehendaknya dan kita tidak mengenal siapa Yesus. Kalau mata kita tertuju kepadanya, kita mengenal Dia. Saya percaya hidup Anda tidak akan pernah salah. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang sanggup menghancurkan Anda. Sebab Yesus sangat peduli dengan kita. Kenapa banyak orang tidak mengalami terobosan? Bukan karena firman Allah salah, tapi justru seringkali kita salah mengenal Allah. Kita salah kira terhadap Tuhan. Memang gak gampang, tidak mudah. Karena apa? Tuhan itu tidak kelihatan, Allah itu gak kelihatan. Bagaimana kita bisa mengenal kehendaknya? Kehendak Allah yang tidak kelihatan. Kita harus memandang kepada Yesus. Ada orang-orang di tempat ini, saya tahu Anda berkata dalam hati Anda, kalau memang Tuhan Yesus peduli sama saya, kenapa Tuhan tidak sanggup sembuhkan saya? Kenapa Tuhan tidak sanggup pulihkan hidup saya? Saya ingin Anda membuka firman Allah. Kita buka di Matius pasal 9 ayat 27. Saya bacakan Matius 9 ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Katanya, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Ada orang berkata, kalau memang Yesus peduli, sanggupkah Dia sembuhkan penyakitku ini? Penyakitku ini parah. Sanggupkah Dia memulihkan pernikahanku? Pernikahanku ini sudah komplikasi. Sanggupkah Dia? Kalau memang Dia peduli, kenapa Dia tidak dapat sembuhkan aku? Saudara, ketidakpercayaan kita tidak akan membawa kita kemana-mana. Ketidakpercayaan kita tidak akan membawa kita kepada pemulihan. Saudara, tidak ada ruginya kita percaya kepada Tuhan. Ketika dua orang buta itu datang kepada Yesus, "Kasihani kami." Dan Yesus bertanya, "Percayakah engkau aku sanggup memulihkanmu? Aku sanggup menyembuhkanmu?" Dan apa yang terjadi? Ketika dua orang percaya ini memilih untuk percaya, kesembuhan terjadi. Ada amin. Ada sebuah kisah yang lain. Ada seorang ayah memiliki anak. Anaknya dirasuk oleh roh yang membisukan dia. Dan roh ini sering membanting-banting dia ke lantai, sering menyeret dia ke api dan ke air, hendak membinasakan dia. Dan seringkali membuat dia kejang-kejang dan mulutnya keluar busa. Murid-murid Yesus datang berdoa, tidak sanggup menyembuhkan. Satu kali Yesus datang dan mereka semua lagi ramai membicarakan hal itu. Lalu Yesus bertanya, "Ada apa ini?" Lalu ayahnya berkata, "Anakku sudah sejak dari kecil dia terikat, dia dirasuk oleh roh yang membisukan. Murid-muridmu tidak dapat menyembuhkan. Oleh sebab itu," ayahnya bertanya begini, Bapak Ibu Saudara, "jika engkau dapat
lakukan sesuatu. Jika engkau dapat lakukan sesuatu, tolonglah anakku. Yesus balik bertanya, katamu jika aku dapat? Yesus memberikan sebuah statement, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan ketika ayahnya berkata, ya Tuhan, aku percaya, tolonglah aku ini yang awalnya gak percaya ini. Ya Tuhan, aku percaya. Dan anaknya disembuhkan. Ada tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau Anda mau melihat siapa Tuhan kita, saudara, lihatlah kepada Yesus. Kalau Yesus ada di tempat ini dalam bentuk fisik, Dia akan menjumpai Anda sama seperti Dia menjumpai kedua orang buta itu. Tapi hari ini Yesus tidak datang dalam bentuk fisik. Dia datang di dalam rohnya. Dan rohnya tidak kelihatan. Tapi kita tahu Yesus tidak pernah berubah. Sekalipun Dia tidak kelihatan, kalau Anda datang dengan iman percaya, Tuhan, aku percaya, saya tahu Dia akan menyembuhkan Anda hari ini. Dia akan memulihkan pernikahan Anda. Dia akan menyelamatkan anggota keluarga Anda. Katakan amin. Dia akan membebaskan Anda dari ikatan dosa dan roh jahat. Dia ada di tempat ini. Kalau Yesus yang sama 2000 tahun yang lalu ada di tempat ini, Dia akan berespon yang salah. Yesus adalah ekspresi dari Allah yang tidak kelihatan. Pak Fuji, saya tahu Dia sanggup memulihkanku. Saya tahu Dia sanggup menyembuhkanku. Tapi pertanyaannya, apakah Dia mau sembuhkan aku? Saya minta Anda buka firman Tuhan, satu firman lagi. Matius pasal yang ke-8. Perhatikan, kalau Anda ingin tahu kehendak Allah pada malam hari ini, lihatlah kepada Yesus. Matius 8. Mari kita lihat apa yang Yesus kerjakan. Ayat pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Seketika itu juga, ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Saya tahu ada orang-orang di tempat ini, Anda bertanya-tanya, aku tahu Yesus punya kuasa, tapi apakah Tuhan mau menyembuhkan aku pada malam hari ini? Apakah Tuhan mau memulihkan hidupku pada malam hari ini? Jawabannya adalah Dia mau. Orang kusta ini, saudara, peraturan bagi orang kusta itu sangat keras. Peraturan bagi orang kusta di zaman itu adalah di kitab Imamat dituliskan, kalau ada orang yang kusta, saudara, dia harus, rambutnya harus terurai panjang, tidak diikat, tidak dirapikan, bajunya harus dicabik-cabik, dan kalau dia lewat, dia harus menutup mukanya sambil berteriak, najis, najis. Dan kalau dia lewat di tengah-tengah kerumunan, maka orang-orang akan menyingkir, memberikan dia jalan untuk dia lewat. Karena apa? Orang banyak tidak mau bersenggolan dengan orang kusta. Orang-orang tidak mau menyentuh orang kusta. Yang pertama, itu najis. Yang kedua, itu bisa menular. Dan bukan hanya itu, peraturan berikutnya, dia harus pisah atau terpisah
Kalau dia seorang ayah, dia harus terpisah dengan istrinya dan anak-anaknya. Kalau dia seorang anak, dia harus terpisah dari orang tuanya. Kalau dia seorang suami, dia harus terpisah dengan istrinya. Dia harus terpisah, kalau dia seorang istri, dia harus terpisah dengan suaminya. Dia harus terpisah dengan keluarga dan teman-temannya. Dia harus diasingkan dan hidup menyendiri. Saudara, dan satu orang kusta datang kepada Yesus. Perasaan apa yang muncul? Kalau Anda jadi orang kusta, saudara pasti merasa tertolak. Ini adalah orang kudus. Yesus adalah orang kudus. Orang biasa pun kalau aku lewat mereka menyingkir. Dan aku harus berkata, aku najis, aku najis, aku najis, minggir. Lalu dia datang dengan perasaan yang ragu. Dia tanya kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan dan tahirkan aku. Kalau mau aja Tuhan, kalau engkau mau aja, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Kalau engkau mau aja. Dan tahukah jawaban Yesus? Yesus sebelum berkata-kata, dia langsung ulurkan tangannya. Saudara, saya pernah tahun 2002 di kota Manado, 2003, saya pernah datang ke campnya orang kusta untuk doakan orang di situ. Waktu itu saya nggak mengerti kalau kusta itu menular. Saudara, orang sakit kusta itu menjijikan. Tangannya itu bisa putih-putih, lalu nggak ada jarinya dan sebagainya. Waktu itu saya pernah menyentuh. Oh, puji Tuhan, saya nggak ketularan. Saya manusia biasa. Waktu saya tahu, aduh, saya takut saya ketularan. Tapi Yesus, dia ulurkan tangannya, dia menyentuh orang ini dan berkata, aku mau, jadilah tahir. Dan seketika itu orang itu tahir. Ada orang-orang di tempat ini, saudara datang, saudara habis buat dosa yang begitu berat, bahkan Anda pun merasa tidak layak datang di tempat ini. Anda bertanya, Tuhan, apakah engkau mau pulihkan hidupku? Jawabannya, Yesus mau. Ada orang-orang di tempat ini, saudara, memukul-mukul dada. Aku tahu aku sakit ini karena dosaku. Aku sudah buat dosa yang besar. Aku ini jijik di mata Tuhan. Aku sudah buat dosa yang begitu keji. Masihkah Tuhan mau menjamah hidupku dan menyembuhkanku? Allah yang tidak kelihatan ini, Roh Allah yang ada di tempat ini. Kalau Anda mau mengenal sifatnya, lihatlah kepada Yesus. Dia adalah wujud yang tidak kelihatan. 2000 tahun yang lalu, dia berkata kepada orang kusta, aku mau. Malam hari ini juga, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dia mau menyembuhkan Anda. Dia mau memulihkan hidup Anda. Dia ada di tempat ini. Siapapun Anda, tidak ada dosa yang terlalu kotor, tidak ada lubang yang terlalu dalam, tidak ada orang yang terlalu jijik di matanya. Kasih-Nya mengalahkan itu semua. Dia Maha Kudus, tapi dia mau jamah orang kusta karena kasih-Nya begitu bandel. Kasih-Nya mengalahkan rasa jijiknya. Dan hari ini Anda semua, saya dan Anda, dia begitu mencintai Anda. Malam hari ini jawabannya apabila Anda bertanya, apakah Tuhan mau sembuhkan aku, pulihkan hidupku? Dia mau. Katakan dia mau. Dia mau, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di sana. Dia mau. Yang ada di tengah sini, saya nggak tahu saya bicara sama siapa, tapi saya tahu ada orang-orang yang meragukan, Tuhan, apakah Engkau mau terima aku kembali? Aku udah jatuh bangun dalam dosa. Saya mau katakan di atas otoritas firman Allah, aku mewakili Allah. Saudara, satu kali, saudara, di zaman Israel, orang tidak boleh melakukan sesuatu di hari Sabat. Satu kali ada orang lumpuh, 38 tahun duduk di dekat kolam Bethesda. Itu di hari Sabat.
kolam bergoncang. Kalau orangnya nyebur pertama kali, orang itu disembuhkan. Ketika malaikat datang, kolam bergoncang. Semua orang berebut karena dia lumpuh 38 tahun. Dia tidak pernah menang. Dia selalu terlambat. Lalu Yesus diam-diam memperhatikan dia. Saudaraku, bahkan dia tidak menyadari kalau dia diperhatikan oleh Tuhan. Tahukah saudara, hari ini dia memperhatikanmu pribadi lepas pribadi. Saya hanya bisa melihat Anda secara massal, tapi Yesus bahkan melihat Anda secara pribadi, seolah-olah di ruangan ini hanya ada Tuhan dan Anda. Dia begitu dekat memperhatikan Anda. Dan Yesus datang menawarkan sebuah pertanyaan. Maukah engkau sembuh? Harusnya Yesus gak perlu tanya. Pasti orang ini mau sembuhkan. Tapi kenapa dia tanya? Karena sebesar-besarnya dia, orang ini mau disembuhkan. Yesus jauh lebih mau untuk menyembuhkan. Sebesar-besarnya orang ini ingin sembuh, Yesus jauh lebih mau menyembuhkan. Sebab itu dia tanya, maukah engkau sembuh? Tuhan, tidak ada orang yang gotong aku untuk bawa ke sana. Tapi Yesus udah gak perlu pakai basa-basi. Dia berkata, angkat tilammu, angkat, berdirilah dan berjalanlah. Dia angkat tilamnya dan dia berjalan. Orang banyak mengatakan, harusnya engkau gak boleh angkat ini di hari Sabat. Kenapa Yesus menyembuhkan di hari Sabat? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Ada orang-orang di tempat ini bertanya-tanya, apakah ini kehendak Tuhan untuk saya sembuh? Jawabannya yes, itu kehendak Tuhan. Ada seorang yang mati tangan kanannya di sebuah tempat ibadah. Lalu Yesus datang, ulurkan tanganmu. Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya di hari Sabat. Harusnya dilarang, di hari Sabat tidak boleh. Orang-orang di sekelilingnya berkata, di hari Sabat tidak boleh melakukan sesuatu. Lalu Yesus ngomong seperti ini, barang siapa di antara punya seekor domba, kalau dombanya jatuh ke lubang, tidakkah engkau menolongnya? Bukankah orang ini jauh lebih berharga daripada domba? Yesus menerobos peraturan hari Sabat untuk menunjukkan bahwa adalah kehendaknya untuk memulihkan dan menyembuhkan. Katakan amin. Ada orang lagi yang busung air. Saudara, orang yang busung air itu perutnya membesar dan mengeras, di dalamnya isi air, dan biasanya kulitnya akan mengkilap. Orang ini sangat menderita. Yesus memegang tangannya dan menyembuhkan orang busung air itu persis di hari Sabat. Orang-orang banyak seperti biasanya. Kepala rumah ibadat itu bertanya, apakah diperbolehkan menyembuhkan di hari Sabat? Yesus balik tanya, apabila ada di antaramu punya seekor lembu ataupun domba jatuh ke sumur, tidakkah engkau melepaskannya? Untuk menunjukkan dia menerobos hukum, dia menerobos peraturan untuk menunjukkan bahwa dia begitu ingin menyembuhkan dan memulihkan. Katakan amin. Satu lagi, ada seseorang yang kerasukan roh yang menyebabkan bungkuk selama 18 tahun. Di hari Sabat dia bertemu dan Yesus melepaskan dia. Roh jahat itu keluar dan orang ini menjadi bebas. Orang-orang banyak di sekelilingnya bertanya untuk menyalahkan dia. Apakah diperbolehkan menyembuhkan di hari Sabat? Yesus jawab begini, apakah ada di antaramu hari ini, bukankah kalau hari Sabat melepaskan ikatan dari lembu ataupun keledai untuk membawanya ke tempat air minum? Bukankah ini anak sudah 18 tahun diikat oleh roh jahat dan butuh kelepasan? Dengan kata lain, Yesus sedang berkata, tidak peduli ada peraturan, dilarang, aku akan menyembuhkan, karena itulah kehendak Allah. Katakan amin. Hari ini siapapun Anda di tempat ini, dia mau menyembuhkan Anda.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tapi saya masih merasa ada orang-orang di tempat ini berkata demikian. Ya Pak Fuji, saya tahu dia berkuasa dan sanggup. Saya tahu dia mau. Tapi sepertinya ini belum waktu Tuhan untuk saya disembuhkan. Sepertinya ini belum waktunya Tuhan. Sepertinya Tuhan mau menghukum saya dan mengajar saya dari sakit penyakit yang aku derita. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah deklarasi yang dahsyat dari firman Allah yang tercatat. Deklarasi ini tidak pernah ditemukan dari kitab lain. Pernyataan ini Anda cari di kitab agama apapun, Anda nggak akan temukan. Deklarasi ini mengubah dan menggoncangkan dunia. Deklarasi ini berbunyi demikian. Saya bukakan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Beginilah bunyi deklarasi dari firman Allah, bukan opini manusia. Tertulis 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saudara, Tuhan tidak menghukum Anda. Tuhan menghukum Yesus menggantikan Anda. Tidak ada lagi hukuman. Yesus tidak menghukum Anda. Dan pernyataan ini dilanjutkan dengan sebuah deklarasi. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Titik. Saya ulangi deklarasi ini. Otoritas firman Allah menyatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah, katakan telah, kamu telah sembuh. Ini adalah pengumuman yang luar biasa, tidak ditemukan di kitab manapun. Sebuah deklarasi bahwa Dia tidak menghukum Anda. Kalau Anda merasa Tuhan menghukumku dengan sakit penyakit ini, dan sepertinya ini belum waktunya Tuhan untuk menyembuhkanku, ini sepertinya kedaulatan Tuhan untuk saya sakit, ketahuilah 2000 tahun yang lalu Dia berdaulat untuk mengirim anaknya yang tunggal untuk menggantikan hukuman Anda. Dan Dia nyatakan lewat bilur-bilurnya Anda bukannya akan sembuh, tapi oleh bilur-bilurnya Anda sudah disembuhkan. Anda sudah disembuhkan. Satu kali saya ke Jember dan makan bakmi dengan seorang pendeta di situ. Waktu makan, waktu mau bayar, ternyata orangnya bilang sudah dibayar sama orang yang di situ. Lalu saya menyesal, kenapa saya nggak tahu lebih awal? Kalau saya tahu lebih awal, saya pesan lebih banyak. Sudah dibayar. Kalau Anda pergi ke hotel, satu kali menginap di sebuah hotel bintang 5, lalu pagi-pagi Anda turun, menghirup udara segar, Anda datang di kolam renang, lalu Anda melewati restoran yang ada di situ. Di situ ada banyak makanan yang enak-enak. Lalu Anda masuk, ternyata Anda lihat di dompet Anda tidak bawa kartu kredit, dan uang cash yang ada tidak mencukupi. Saudara, waktu Anda pergi naik ke kamar, Anda pulang dari hotel itu keesokan harinya, lalu Anda baru diberitahu bahwa sebetulnya ketika Anda menginap, sebetulnya Anda itu sudah include atau sudah termasuk dengan makan sepuasnya waktu makan pagi. Tapi Anda nggak tahu. Anda tidak tahu, makanya Anda tidak bisa menikmatinya. Hari ini firman Allah berkata, Anda telah disembuhkan 2000 tahun yang lalu. Sebetulnya waktu Yesus disalib, waktu Dia dicambuk, bukan hanya paku yang menancap, bukan hanya ujung dari duri yang mencambuk Yesus,
yang menancap di punggungnya. Tapi lihatlah kanker Anda sudah menancap di punggungnya. Lihatlah penyakit jantung Anda sudah menancap di punggung. Menyerang Anda sudah menancap di punggungnya. Lihatlah bahwa Dia telah memberikan. Ketika Yesus dirobek, kitab Mazmur berkata, seperti pembajak membajak alur di punggungku. Dengan kata lain, itu betul-betul robek. Dan kitab Mazmur di pasal yang lain berkata, semua tulangku dapat terlihat. Waktu Yesus dicambuk, tubuhnya hancur. Organ tubuhnya banyak yang rusak untuk menggantikan organ tubuh yang rusak malam hari ini. Hari ini ada orang yang mendapat jantung yang baru, mendapat jaringan otak yang baru, pembuluh darah yang rusak akan mendapatkan pembuluh darah yang baru. Telinga yang tidak bisa mendengar akan terbuka. Mata yang tidak bisa melihat akan diberikan bola mata yang baru. Organ yang baru disediakan oleh Tuhan. Sebab Dia sudah membayarnya. Dia sudah membayarnya, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah berdoa minta kesembuhan. Tapi itu terserah Tuhan mau menyembuhkan atau tidak. Sekarang pertanyaannya bukan terserah Tuhan, tapi terserah kita menerimanya atau tidak. Karena apa? Pertanyaannya sekarang bukanlah terserah Tuhan. Sebab 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menyetujui kesembuhan Anda. Katakan amin. Semua kesembuhan sudah di ACC karena Dia telah membayarnya. Sekarang bagian Anda adalah cukup menerima. Dia sudah bayar, saudara. Dia sudah menerima cambukan itu. Anda tinggal menerima malam hari ini. Rumah tanggamu dapat dipulihkan. Anda bisa lepas dari kecanduan. Sakit penyakit Anda bisa disembuhkan. Dia berkuasa. Saya undang Anda bangkit berdiri. Dia hadir di tempat ini. Dia hadir di tempat ini. Pemain musik, gambar Allah yang tidak kelihatan ada di tempat ini. Kita mungkin tidak bisa melihatnya, tapi Dia ada di tempat ini. Dia hidup dan Dia bergerak dengan aktif. Dia ada di ujung sana, Dia ada di ujung sana, Dia ada di tengah-tengah, Dia ada dekat dengan memperhatikan Anda. Setiap kebutuhan tidak terluput. Bagian kita adalah, maukah Anda percaya dan menerimanya? Maukah Anda memandang kepadanya? Ora mataya ranana hamasyana nanana. Ora masyana nanana mayarama. Ora masyana nanana marama. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Thank you Jesus. Saya rasakan hadirat Allah di tempat ini, saudara. Oh, thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Singer nyanyikan pujian ini. Haleluya. Mari kita pandang Yesus. Angkat wajahmu, pandang Yesus. Dia hadir di tempat ini. Oh yes God. Oh yes God. Oh, thank you Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Mata kami tertuju kepadamu. Turn your eyes upon Yes, God. Jesus.
Yesus ada di tempat ini, dia bergerak. Yes, God. in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Mari angkat tangan sama-sama, naikkan bersama-sama. Oh, turn your eyes upon Jesus, Look full in His wonderful face. Oh, will stretch me in the light of His glory and sing. Turn your eyes, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Thank you, Jesus. Will grow stretched leading in the light of His glory. Sing, turn, hallelujah. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and all things, and the things of earth will strangely deep in the light of His glory and grace. Oh, semuanya pandang Yesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Oh, and the things of earth will grow strangely
masalahmu. Lihat Yesus, Dia sanggup, Dia mau, dan Dia sudah menyediakan kesembuhan bagi Anda. Orananana masyandana hada marah-marah. Sovereign will grow strength, leading in the light of His glory. Turn your eyes, turn your eyes on Jesus. Yes, Lord, yes, Lord. In His wonderful thing. Oh, and the tears over will grow strength, leading in the light of His glory. Turn your eyes, oh, turn your eyes upon Jesus. Full in His wonderful face, oh, and His will strength, leading in the light. of His glory. Tetap diangkat tangannya, tetap diangkat. Saya tahu ada beberapa di antara saudara akan alami kelepasan hari ini. Angkat tanganmu. Orananaya masyananahana marama. Oramahataka manamarama. Dia hadir, Dia bergerak di tempat ini dari ujung ke ujung. Dia hidup, Dia dengan aktif bergerak. Siapapun hari ini yang terikat akan dibebaskan. Di mana ada roh Allah, di situ akan ada kebebasan. Angkat tanganmu. Orananana masyananana marama. Shika marama. Saya tahu beberapa di antara saudara roh jahat akan keluar. Orananana masyananana yarala marama. Shika nananana ya marama. Syarala marama. Di dalam nama Yesus, hai engkau roh jahat, keluar, out, out, now, you, out, out now, come out, in Jesus' name, now. Semua orang berbahasa lidah. Di sana sini ada orang yang dilepaskan. Orang nana mahana nama rama. I command you in Jesus' name, come out now, run, lari dari tempat ini. Now, come out, in Jesus' name. Roh kecanduan, aku perintahkan kamu, lepas. Ikatan dalam nama Yesus, lepas, now, lepas. I break it now in Jesus' name. Shananana marama. Sharala marama. Shananana yarala marama. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ya orang-orang yang sakit. Di tempat orang-orang sakit, di dalam nama Yesus aku ambil otoritas atas sakit penyakit malam hari ini. Aku mengikat setiap kuasa sakit penyakit sekarang juga di dalam nama Yesus. Dan aku memerintahkan sekarang di dalam nama Yesus, roh kanker aku perintahkan go. Kanker aku perintahkan mati, kering dan lenyap dalam nama Yesus. Tumor aku perintahkan lenyap in Jesus name. Dan aku memerintahkan sekarang juga organ-organ yang rusak aku memerintahkan di dalam nama Yesus. Syaraf yang baru masuk dalam nama Yesus. Jantung yang baru masuk dalam nama Yesus. Ada penyakit lambung yang disembuhkan hari ini. Penyakit lambung,
dalam nama Yesus. Aku perintahkan sakit penyakit lambung lenyap dalam nama Yesus. Telinga terbuka sekarang dalam nama Yesus. Mata terbuka sekarang dalam nama Yesus. Ada otot, ada tulang, ada kulit, dan ada urat, daging. Saya nggak ngerti apa itu, dalam nama Yesus. Sekarang terimalah kesembuhan. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Biarkan dia bergerak. Mari kita pandang Yesus. Kita sembah dia. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Turn your eyes, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely. Semua memudar, kami hanya memandang of His glory and grace. Sekali lagi dengan lembut. Oh Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His Wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Bagi orang-orang yang sudah disembuhkan, Anda bisa ada di kanan kiri untuk bersaksi. Di sebelah kiri saya. Kemudian dia datang, turun dari mobil, digotong oleh 4 orang. Tapi sebelum ibadah dia didoakan. Dan sekarang Bapak Tedianto bisa mengangkat tangan, duduk dan berdiri tanpa bantuan. Dan lebih luar biasa lagi, Bapak Tedianto hari ini menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan dia sanggup. Katakan sama-sama dia sanggup. Dia mau. Dia telah menyembuhkan. Mari kita arahkan tangan Bapak. Sudah berapa lama dalam kondisi ini? 2,5 tahun. Siapa yang sembuhkan Bapak hari ini? Tuhan Yesus. Kita mau arahkan tangan. Bapa di dalam surga, aku lepaskan Roh Kudus. Dan aneh aku bernubuat berkata untuk semua pembuluh darah, syaraf untuk kembali pulih sempurna, tiada cacat dan tiada celah. I command in Jesus name, speak healing right now. Terimalah Roh Kudus in Jesus name. Ibu, terimalah Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu, apa yang dilihat dari perubahannya? Tadiannya nggak bisa bangun. Tadi turun dari mobil mau ke sini digotong 4 orang. Sudah dia turun tapi nggak bisa jalan, didorong dengan kursi roda. Sudah itu sampai di sini didoain sama
ini, terus bisa bangun, bisa pakai sendal. Tadinya nggak bisa pakai sendal. Berikan tepuk tangan Bapak. Mari jalan bersama dengan saya. Wow, wow. Mari jalan. Kita balik ke sana. Sebelumnya tidak bisa berjalan, Yesus yang sembuhkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Thank you. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan. Sekali lagi lebih sungguh. Katakan urapan Allah. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Silakan Ibu Ana. Pastor Fuji, hari ini Ibu Priscilla mengalami mujizat yang luar biasa. Selama 2 bulan dia mengalami sakit syaraf kejepit, HNP. Dan kemudian ketika dia datang ke tempat ini, didoakan. Dia mengalami mujizat. Dia bahkan selama ini dia terbaring di tempat tidur, tapi hari ini sudah dicoba berkali-kali. Tadi dia lari, jongkok, ya berjalan, lari, jongkok, dan luar biasa. Coba Tuhan. Ibu lari bersama dengan saya. Balik. Sebelumnya tidak bisa berlari. Sebelumnya nggak bisa berlari, jalan juga susah, jalan pun agak susah. Jongkok sebelumnya Susah. coba sekarang. Lompat. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, mujizat terbesar bukanlah kesembuhan. Mujizat terbesar 2000 tahun yang lalu dia mati. Satu paket, dia memberikan kesembuhan termasuk pengampunan dosa kita. Satu kali Tuhan Yesus datang kepada orang lumpuh. Lalu dia berkata, dosamu diampuni. Orang-orang di sekelilingnya berkata, engkau menghujat Tuhan. Engkau menghujat Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa. Lalu Yesus balik bertanya. Yesus balik bertanya demikian. Manakah yang lebih mudah berkata dosamu diampuni, atau bangkit berdiri dan berjalan? Lalu dia berkata demikian, sekarang bangkit berdiri dan berjalanlah. Lalu orang itu bangkit. Saudara, bagi Tuhan, di mata manusia, lebih mudah ngomong orang bangkit berdiri dan berjalan sekalipun lumpuh daripada mengampuni dosa. Tapi hari itu dia membuktikan. Dengan berkata bangkit berjalan, dia sedang membuktikan bahwa aku punya kuasa untuk mengampuni. Hari ini saya tahu ada banyak di antara Anda, kalau Anda mau jujur, Anda butuh pengampunan dosa. Anda datang di tempat ini, Anda datang dengan keraguan apakah Tuhan mau mengampuni dosaku. Bahkan kalau Anda mau jujur, hati Anda kosong. Hati Anda kosong. Kalau Anda mati nanti, Anda tidak tahu mau kemana. Yesus ada di tempat ini dan dia siap memberikan pengampunan tersedia bagi Anda. Bagi Anda yang belum, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bagi Anda yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, Anda tahu Anda kosong. Anda bisa maju ke depan sini dengan cepat. Come. Keluar dari barisan Anda. Come. Anda tahu Anda sudah jauh dari